Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tapis, kembali lagi bersama kami di podcast Tapis, Talk About Phenomena in the Sea. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu dari Pusat Meteorologi Maritim. Ada Mbak Rena Trisantikawati, ada juga Mbak Fitri Anggraini. Nah, ini dari Pusat Meteorologi Maritim yang penempatannya ada di BMKG Pusat Kemayoran ya Mbak. Ya, betul. Nah, untuk subscriber kita, penonton kita, biasanya kita tuh manggilnya Sobat Tapis gitu Mbak. Jadi boleh dijelaskan sedikit ke Sobat Tapis mengenai job desk apa sih yang Mbak kerjakan di Pusat Meteorologi Maritim, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Disa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tapis. Perkenalkan, saya Fitri Anggraini. Saya dari Pusat Meteorologi Maritim BMKG Jakarta Pusat. Saya di subbidang analisis dan prediksi meteorologi maritim. Untuk job desk-nya sendiri di tempat saya bekerja itu saya perakirawan untuk informasi cuaca maritim. Di situ melayani produk-produk cuaca informasi maritim seperti misalkan perakiraan cuaca dan gelombang harian, lalu ada juga peringatan dini gelombang tinggi, peringatan dini untuk banjir pesisir juga di tempat saya di subbidang analisis dan prediksi meteorologi maritim itu mengeluarkan produk-produk tersebut. Lalu saya sudah bekerja cukup lama sih, sudah sekitar 10 tahun mungkin. Ada ya. Lama juga ya. Saya juga lulusan dari STMKG dulu, namanya masih AMG, Akademi Meteorologi Geofisika, dan juga bekerja di BMKG, langsung ditempatkan di Pusat Meteorologi Maritim. Kalau dari Mbak ke saya. Hai Sobat Tapis. Saya Rena Trisantikawati. Saya di penempatan di Pusat Meteorologi Maritim di Subit Layanan Informasi Maritim. Nah, untuk layanan informasi maritim ini biasanya tugasnya itu untuk melayani layanan cuaca khusus, misalnya analisa klaim asuransi, SKK migas, maupun permintaan iklim untuk mahasiswa. Biasanya kan minta baik dari universitas luar maupun AMG, juga ada layanan SKK migas. Saya juga lulusan dari STMKG, AMG. Saya seangkatan sama Mbak Fitri nih. Kebetulan Mbak Fitri dia langsung penempatan di Jakarta. Kalau saya penempatan awalnya di Stampet Palangkaraya. Dan baru pindah ke Pusat Maritim ini tahun 2016. Udah cukup lama juga ya Mbak. Lumayan. Jadi perlu Sobat Tapis ketahui kalau di Pusat Meteorologi Maritim ini mencakup banyak hal ya Mbak. Seperti informasi perakiraan cuaca, terus informasi pelabuhan juga ya Mbak, terus klaim asuransi, SKK migas, seperti itu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali informasi dari BMKG yang disebar ke masyarakat luas ya Mbak. Oke. Jadi kan di Mbak Fitri dan Mbak Rena ini dari Pusat Meteorologi Maritim datang ke Lampung pasti dengan suatu tujuan ya Mbak ya. Boleh diceritain nggak ke Sobat Tapis apa sih yang Mbak sedang lakukan di Lampung ini gitu Mbak? Oke. Jadi tujuan kami ke sini, ke Lampung, khususnya menyambangi kantor stasiun meteorologi maritim Panjang. Ini ada tujuan khusus untuk tujuan yang sekarang ini untuk kegiatan survei. Kami melakukan survei lokasi untuk penempatan alat yang akan dipasang di sekitar pelabuhan. Jadi untuk alatnya ini yaitu alat automatic weather station atau AWS, tapi AWS ini khusus untuk marine atau khusus untuk maritim. Jadi alat kami menyebutnya MAWS, Marine Automatic Weather Station. Jadi alat MAWS ini itu nantinya akan dipasang di pelabuhan Panjang. Jadi kami bersama dengan tim dari Pusmar dan juga ada tim dari dari CAS atau dari vendornya itu
melaksanakan survei lokasi. Jadi kami mencari titik-titik atau lokasi-lokasi di sekitar Pelabuhan Panjang ini yang kira-kira lokasinya representatif atau Layak ya. yang layak untuk si alat MAWS tersebut. Seperti itu. Tadi juga ditemani dari tim dari Stamar Panjang juga untuk ke lokasi surveinya. Kalau dari Mbak Rina ada tambahan? Untuk yang MAWS ini rencananya kami tahun ini akan dipasang 20 lokasi. Sedangkan untuk tahun 2023 ada 20 lokasi juga. Jadi rencananya MAWS ini dipasang untuk 40 lokasi. Salah satunya di Lampung ini, di Panjang ada. Oh iya. Tapi untuk MAWS ini akan dipasang di seluruh Indonesia ya Mbak? Iya, Tersebar Iya, di seluruh rencananya Betul. begitu. Cuman bertahap. Ya, Oh iya, bertahap. dengan tujuan sih harapan kami, masa harapan BMKG juga ya, tujuannya itu untuk kerapatan jaringan observasi, karena kan memang mungkin masih kurang lah untuk untuk data-data observasi lautnya gitu. Jadi untuk pemasangan alat MAWS ini diharapkan dapat merapatkan atau lebih rapat lagi untuk jaringan data observasi cuaca maritim khususnya. Mungkin Sobat Tapis ini agak sedikit perlu tahu lebih lanjut ya Mbak. Nah, MAWS ini itu nanti outputnya itu manfaatnya apa sih Mbak untuk masyarakat khususnya seperti itu Mbak? Siap. Oke. Sedikit untuk alat MAWS ini sendiri itu alat untuk mengukur unsur-unsur cuaca atau parameter cuaca gitu. Sama seperti alat-alat AWS yang mungkin sudah terpasang di beberapa pelabuhan ataupun di seperti taman alat yang ada di setiap kantor-kantor atau stasiun-stasiun BMKG. Cuman bedanya kalau untuk alat MAWS ini atau Marine AWS ini itu ada tambahan unsur untuk mengukur water level dan juga kualitas air atau salinitas. Selain itu ya unsur-unsur cuaca parameter lainnya seperti angin juga ada, lalu kelembaban, ya curah hujan, terus temperatur, tekanan itu juga pasti ada di alat MAWS ini. Terus kenapa alat MAWS ini dipasang di pelabuhan itu dengan tujuan ya bisa juga membantu aktivitas kegiatan di pelabuhan seperti sandar atau labuh kapal-kapal seperti itu. Terus nanti kalau untuk akses, mungkin akses datanya bagi pengguna atau user itu nantinya data dari alat MAWS ini itu open source, jadi bisa diakses melalui website gitu. Jadi nanti ada websitenya dari user itu siapa aja bisa akses gitu, seperti itu. Berarti MAWS ini open source buat semuanya ya Mbak ya? Betul, open source buat semuanya. Tapi ini masih bertahap ya Mbak ya? Betul. Jadi Masih. Sobat Tapis harap bersabar. Iya, karena masih tahapannya kan pertama masih survei lokasi, terus ya baru nanti instalasi pemasangan gitu. Seperti jadi ya semoga saja bisa Segera bisa cepat digunakan. Ya. Oke. Untuk sebagai penutup, boleh nggak dari Mbak diceritakan bagaimana kesan kedatangan di Lampung ini Mbak? Perjalanan dari ke sini naik apa? Kami berdua itu ke Lampung dari hari Selasa. Iya. Kami keberangkatan dari siang, sekitar jam 2 lah kami nyampe sini. Saya sih pertama kali ke sini. Oh iya. Cuman ngeliat, kayak ada bukit di Iya, sini. iya. Jadi takjub aja. Makanya itu. Kalau saya sudah beberapa kali ya, mungkin Wah. ada 5 kali, 6 kali. Dulu pertama kali masih kantornya masih yang di dalam pelabuhan, Oh, yang iya, kantor Mbak. lama itu dulu masih yang kantor Stamar Panjang, masih kantor Stamar Panjang masih dalam pelabuhan itu juga saya juga dulu sudah pernah ke situ. Terus kalau untuk yang kantor baru ini mungkin baru ini sepertinya saya baru datang lagi ke sini. Jadi udah beberapa kali saya main ke sini. Semoga kedepannya main-main lagi ke Lampung ya Mbak ya. Iya. Liburan gitu ya Mbak, ada kesempatan. Liburan. Sama ya oleh-oleh juga ya. Kira-kira apa nih Mbak oleh-oleh khas ini Mbak? Waduh, saya taunya keripik pisang Mbak. Keripik pisang. Atau tempat wisata di sini
Tempat wisata Pahawang bagus Mbak. Gitu. Pahawang itu pantai atau Pantai Pantai. Pahawang. Gitu. Ada juga Tegalmas. Di sini banyaknya pantai sih Mbak untuk di Lampung ini gitu. Gitu sih Mbak. Oke, terima kasih kepada Mbak Fitri dan Mbak Rena sudah mengunjungi Stamar Panjang. Semoga pemasangan MAWS ini di seluruh Indonesia berjalan dengan lancar sehingga masyarakat juga bisa mengakses informasi cuaca lebih lengkap, lebih detail, lebih tahu banyak lah seperti itu. Dan semoga alat MAWS ini juga mendukung pegawai operasional Ya, dan forecasters untuk membuat perakiraan betul. cuaca yang lebih akurat seperti itu ya Mbak ya. Oke Sobat Tapis, sekian episode dari kami. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, semoga berjalan dengan lancar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.